Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru. Dalam kerendahan hati mereka, percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya damai, sejahtera, sukacita Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan selalu memberkati kita dan memberikan semangat bagi kita dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan sapaan teduh kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Tuhan kiranya tetap memberikan arahan petunjuk bagi kami melalui sapaan kami pada hari ini. Berikan kami hikmat memahaminya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 14 ayat 3. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita pada hari ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kita ketahui bahwa kota Korintus pada masa itu merupakan kota pelabuhan terbesar di masa pemerintahan Romawi yang dikenal dengan kota perdagangan dan kota industri. Sebagai kota pelabuhan, maka berbagai suku bangsa datang dan tinggal menetap di kota Korintus. Sehingga kota Korintus juga kaya dengan kebudayaan. Kota Korintus juga dikenal sebagai kota bejat moral, sebab mereka menyembah Dewi Afrodite ataupun Dewi Venus, yakni Dewi cinta birahi atau normalisasi, di mana pelacuran dianggap hal biasa. Tetapi mereka juga terbuka terhadap Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, di mana mereka bukan hanya menerima, namun bersemangat sehingga kekristenan pun bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Namun Rasul Paulus mendapat informasi beberapa di antara mereka mulai jatuh ke dalam kesombongan rohani oleh karena memiliki karunia-karunia yang istimewa, dan mereka merasa bangga karena dikaruniakan kemampuan berbahasa roh. Dan di sisi lain, mereka mulai mengabaikan jemaat yang perlu diperhatikan, yang pantas merasakan manfaat karunia yang mereka miliki. Untuk itu, melalui surat ini Rasul Paulus mendorong mereka, jemaat Korintus, agar karunia yang mereka miliki tidak hanya mereka rasakan, namun dirasakan orang lain.
dalam hal untuk membangun, menasihati, dan menghibur sesama untuk hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada 2 poin yang menjadi pesan kita pada renungan ini. Pertama, artinya tidak salah memiliki relasi harmonis dengan Tuhan, dengan Allah itu baik, namun jauh lebih baik jika relasi harmonis dengan Allah itu juga dirasakan orang lain, bukan untuk menghakimi orang lain. Dan yang kedua, untuk itu penting bernubuat, berkata-kata kepada sesama sebagai anugerah Tuhan, berikan agar mereka jangan jatuh kepada dosa kesombongan rohani, namun tetap menghidupi kasih Allah di dalam hidupnya untuk menjalankan panggilan pelayanannya kepada sesama, untuk membangun, untuk menasihati, dan menghibur. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang peduli akan kami, dan senantiasa mengasihi kami, kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang tetap menyertai kami dan tidak akan meninggalkan kami meskipun kami ada di lembah kelam menghadapi tantangan hidup. Tapi kami percaya kepada Tuhan yang peduli dan memperhatikan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar, di mana kami diingatkan agar kami tidak egois dan sombong rohani, namun bagaimana kami didorong untuk mengasihi dan memperhatikan satu dengan yang lain, agar dapat bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, dimanapun yang sudah mendengarkan firman-Mu, agar mereka juga semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat Tuhan. Tolong mereka jika mereka menghadapi pencobaan, agar mereka tidak jatuh dalam pencobaan dan menyangkali imannya kepadamu. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang bekerja dan menjabat di Modramen GBKP dan menjabat sebagai BPMK di GBKP, agar mereka kiranya Tuhan memperlengkapi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sehingga melalui pelayanan yang mereka kerjakan di GBKP makin baik dari tahun ke tahun, dan juga makin bertumbuh dan berkembang GBKP. Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka dan kebutuhan pelayanan mereka. Tuhan juga beri mereka roh semangat melayani. Satu hal yang kami rindukan, agar dalam menjalankan pelayanan mereka sebagai Modramen GBKP dan BPMK GBKP tetap takut akan Tuhan, tetap memiliki sinergitas yang baik, komunikasi yang baik, dan kerjasama yang baik, bukan hanya di antara mereka, tetapi ke seluruh gereja-gereja GBKP dimanapun ada, terkhusus kepada personalia GBKP di tempat pelayanan mereka. Ini harapan kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri doa ini, mari kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.